Kita beralih ke berita lainnya, Tribunars. 3 hari berlalu, Humas Polda belum berikan keterangan resmi soal penahanan GEGP. Sudah 3 hari berlalu sejak penahanan selebgram Ambon berinisial GEGP. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum dan dasar penahanan yang bersangkutan. Kasus dugaan video asusila yang menyeret GEGP masih menyisakan banyak tanda tanya di ruang publik. Padahal yang bersangkutan diketahui telah ditahan di rumah tahanan Polda Maluku sejak Sabtu 14 Februari 2026 dini hari. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, saat dikonfirmasi tribunambon.com mengarahkan agar informasi lebih detail terkait penahanan tersebut ditanyakan kepada Humas Polda Maluku. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi belum memberikan respon atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Ketiadaan penjelasan resmi ini memicu pertanyaan luas di tengah masyarakat, bukan hanya soal kebenaran penetapan GEGP sebagai tersangka dan alasan penahanannya, tetapi juga mengenai pasal yang disangkakan serta konstruksi hukum perkara tersebut. Publik juga mempertanyakan status hukum pihak lain yang terekam dalam video asusila yang sempat viral tersebut. Apakah mereka diposisikan sebagai korban atau justru turut berstatus tersangka? Hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum. Diberitakan sebelumnya GEGP telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Maluku sejak Sabtu 14 Februari 2026 dini hari. Dalam foto yang beredar luas, GEGP tampak mengenakan rompi tahanan dengan ekspresi senyum tipis, meski telah berstatus tersangka. Hingga kini kepolisian belum membeberkan secara rinci pasal yang diterapkan maupun dasar yuridis penahanan tersebut. Meski demikian, langkah penahanan dinilai sebagai jawaban atas desakan publik yang selama sepekan terakhir mempertanyakan keseriusan aparat dalam mengusut tuntas kasus video asusila yang sempat menghebohkan kota Ambon. Sebelum ditahan, GEGP sempat menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan menyebut kasus ini sebagai titik terendah dalam hidupnya. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video viral tersebut, meski mengklaim tidak mengetahui secara pasti kronologi pembuatan maupun penyebaran rekaman itu. Kasus ini bermula dari beredarnya sejumlah potongan video yang diduga memuat adegan asusila sesama jenis. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras masyarakat Maluku. Saat ini aparat penegak hukum masih mendalami berbagai aspek perkara, termasuk dugaan penyebaran konten asusila serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum lain yang menyertainya. Namun tanpa keterangan resmi dari Humas Polda, transparansi penanganan kasus ini terus menjadi sorotan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.